Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Jawan Hidayat dari kelas 12 Penyas NPM 192.191.046. Di sini saya akan membuat video tentang kebutuhan energi dan perhitungan energi. Ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Kenapa makhluk hidup itu bergerak? Karena kontraksi otot atau gerakan otot, terus gerakan otot tidak sadar, terus gerakan otot sadar. Pengelompokan olahraga berdasarkan sistem kerja syaraf dan otot untuk penentuan kebutuhan energi dan zat gizi. Yang pertama adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Terus cabang olahraga, yang pertama adalah angkat besi, tolak peluru, dan tinju. Powernya adalah 45% sampai 50%. Definisi energi. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Cakrawati dan mustika adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerak. Manfaat energi menurut Beck adalah proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, proses mempertahankan suhu tubuh, gerakan otot tak sadar, terus gerakan otot sadar. Menurut Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama metabolisme basal, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga adalah efek makanan. Sistem energi terbagi menjadi 2, yang pertama anaerobik dan yang kedua aerobik. Anaerobik itu terbagi menjadi 2, yaitu alaktik dan laktik. Selanjutnya adalah sistem energi anaerobik alaktik. Sistem ini menyediakan energi siapakah yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dan intensitas tinggi. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Selanjutnya adalah sistem energi anaerobik laktit. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut, sedangkan penyeimbang energi dari sistem anaerobik alaktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikosis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi 2014 adalah basal metabolic rate BMR, spesifik diamide action atau SDA
aktivitas fisik, energi, ekspenditur untuk setiap jenis dan lama latihan. Yang pertama adalah metabolisme basal atau basal metabolic rate atau BMR. Menurut Rahmawati, metabolis basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Menurut Beck, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kebutuhan kehidupan seperti kegiatan seluruh detak jantung dan respirasi. Dapat disimpulkan bahwa angka metabolis basal atau ABM atau basal metabolic rate BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat, tidak melakukan aktivitas fisik, hanya organ bagian dalam tubuh yang melakukan gerak. Secara aktivitas basal metabolic rate atau BMR, seorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori, berat badan dikali 24, juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linier PAO atau WHO atau UNU tahun 1985 telah mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai AMB dan BMR dari berat badan seperti badan tebal 5,2. Rumus untuk menghitung adalah misalkan saya berumur 20 tahun, maka rumusnya berada di 18 sampai 29 tahun, 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Itu untuk perhitungan atau rumusan untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan misalkan umurnya 15 tahun, maka masuk di dalam 10 sampai 17 tahun. Rumusnya adalah 12,2 dikali berat badan ditambah 746. Faktor yang mempengaruhi basal metabolic rate atau BMR: usia berkurang dengan bertambahnya usia, massa tubuh meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar, komposisi tubuh meningkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurut dengan timbunan lemak yang lebih besar. Jenis kelamin adalah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Faktor-faktor ini termasuk hormon tubuh, Burke-Lewis dan Craig 2014. Yang kedua adalah spesifik damage action atau SDA. Kemenkes Republik Indonesia atau RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi adalah energi dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Almatris, Cakrawati, dan Mustika adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk mencerna makanan, absorpsi dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Menurut Hidayati dan Rahmawati adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Disimpulkan bahwa spesifik diametic addition atau SDA adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Spesifik diametic addition atau SDA untuk karbohidrat
berbeda dengan protein. Demikian juga dengan lemak. Menurut Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi, yaitu untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6-70% dari BMR. Mencerna protein 20-30% dari BMR. Mencerna lemak dibutuhkan sebesar 4-14% dari BMR. Untuk bahan makanan campuran terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. SDA adalah sebesar 10% dari MBR. Yang ketiga adalah aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut. Ditambah sedikitnya energi diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Irianto, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin sehari-hari atau kegiatan rutin seharian termasuk aktivitas berolahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang bisa dilakukan sehari-hari serta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya adalah faktor aktivitas sehari-hari. Faktor aktivitas sehari-hari saya adalah sekolah, kuliah, dan kerja kantor misalnya. Termasuk ke dalam aktivitas ringan sedang dengan rumusan 1,7 untuk laki-laki dan untuk perempuan adalah 1,6. Yang keempat adalah pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja. Biasanya pada saat sampai usia 18 tahun sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Cara menghitung kebutuhan energi. Kebutuhan energi seseorang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut. Sebelum ke tahap 1, di sini saya akan sedikit menjelaskan ilustrasi saya. Nama Andris Jawan Hidayat, umur atau usia 20 tahun, berat badan saya 86 kg dan tinggi badan 168 cm. Status saya sebagai mahasiswa penjas. Olahraga saya aktivitas bulu tangkis, latihan per minggu 2 kali dan latihan fisik waktunya 80 menit. Aktivitas sehari-hari kuliah atau belajar. Selanjutnya adalah cara menghitung tahap 1. IMT, berat badan atau kilogram dibagi dengan tinggi badan sama dengan 86 kg dibagi 1,68 sama dengan 51,1 dalam kurung obes. Berarti keadaan saya saat ini bisa dibilang obes atau kelebihan berat badan tingkatan berat. Tahapan 2, hitungan besarnya BMR. Berdasarkan BMR selain dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan kali 24 kalori, juga dapat ditentukan secara lebih cermat menggunakan tabel berikut. Misalkan umur saya 20 tahun, berarti saya termasuk ke dalam 18 sampai 29 tahun. Rumusnya adalah 15,3 dikali berat badan ditambah 679.
Berdasarkan usia saya 20 tahun, termasuk ke 18 sampai 29 tahun, 15,3 dikali berat badan ditambah 679. 15,3 dikali 86 ditambah 679 sama dengan 1999,3,8. Tahap 3 atau hitungan SDA berdasarkan SDA sama dengan 10% MBR. Hitungan SDA besarnya SDA atau 10% MBR, formulasi MBR atau ditambah SDA atau 10% MBR sama dengan 1993,8 dikali 10% sama dengan 199,38 kalori. Tahap 4 yaitu energi aktivitas fisik harian untuk kerja. Cara menghitungnya, energi aktivitas fisik harian, energi aktivitas fisik, faktor-faktor aktivitas fisik dikali MBR ditambah SDA sama dengan 1,7 dikali 1,9938 dikali 199,38 sama dengan 1,7 dikali 20,13 sama dengan 24,23 kalori. Selanjutnya adalah tahap 5, hitungan energi untuk berlatih atau bertanding. Hitungan energi untuk berlatih atau bertanding, energi dilatih energi latihan per hari sama dengan lama latihan per jam atau per minggu besarnya. Misalnya bulu tangkis 2 kali 90 menit dikali 10 kalori sama dengan 18.000. Energi latihan 18.000 dibagi 7 adalah 257 kalori per hari. Tahapan 6, tambahan kalori pertumbuhan apabila yang bersangkutan masih dalam usia pertumbuhan sampai usia 18 tahun, maka tambahlah kebutuhan energi sesuai tabel atau secara perhitungannya seperti ini. Total kebutuhan energi per hari adalah 34,232 ditambah 257 sama dengan 34,489 kalori. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Sistem energi anaerobik lebih cepat menghasilkan energi dapat segera dipergunakan. Sedangkan kekurangan jumlah energi yang dihasilkan sedikit, SHG aktivitas hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Sistem energi aerobik kelebihannya adalah menghasilkan energi dalam waktu relatif lama, dan kekurangannya adalah jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak sehingga dapat dipergunakan untuk gerak yang lebih lama. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.